Sejak tahun 1400-an, masyarakat Gorontalo itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengenal pada Tuhan yang Maha Esa. Busana perempuan yang namanya bele uto, kain sarung menutupi badan sampai di kepala, yang kelihatannya hanya mata. Sultan Amai dengan istilah yang muncul, syara'a, hula-hula atau adati. Syariat agama Islam bersendi adat. Identitas Gorontalo sebagai daerah serapi Madinah memiliki ciri khas. Gorontalo memiliki Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Gorontalo. Gorontalo, negeri yang dikenal dengan falsafah, adati hula-hula atau syara'a, syara'a, hula-hula atau Qur'ani. Adat bersendikan syara dan syara bersendikan Al-Quran. Islam tidak datang dengan pedang, melainkan melalui harmoni perdagangan dan diplomasi. Pada abad ke-16, pengaruh Kesultanan Ternate membawa angin segar ke semenanjung ini. Sosok Sultan Amai, Raja Gorontalo pertama yang memeluk agama Islam, menjadi poros perubahan besar. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar luas di bumi Hulondalo. Islam dijadikan agama kerajaan. Raja Amai mengirimkan para pembesar kerajaan untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam ke Kesultanan Ternate. Pada waktu itu memang Teluk Tomini terbuka sejak abad ke-13 atau tahun 1200, dan itu memungkinkan banyak sekali pelancong dari Arab, dari Persia, dan telah ada hubungan sebelumnya dengan Pasai dan Malaka yang kemudian jalur ekspansinya sampai ke wilayah timur Indonesia. Dan itu bukti yang cukup kuat untuk menyebut dugaan bahwa Islam sejak awal dan sebelum tahun 1525 itu sudah ada di Gorontalo. Menariknya bahwa Islam di Gorontalo dalam beberapa catatan, misalnya yang ditulis oleh seorang Marsa Oleh. Marsa Oleh itu setara dengan kepala distrik waktu itu di zaman Belanda di tahun 1800-an. Dia mengatakan bahwa corak Islam yang masuk di awal itu adalah corak Islam yang sangat mistik, dibawa langsung dari orang Arab. Nah, tidak diketahui misalnya orang Arab itu orang Arab dari negeri yang mana, tetapi itu memungkinkan bahwa pertama, Islam itu datang dari Timur Tengah melalui berbagai jalur perdagangan atau jalur yang lain misalnya. Dan yang kedua membuktikan bahwa corak Islam yang masuk tidak fanatik atau tidak dalam corak yang sangat konservatif. Dalam hal itu secara antropologis memungkinkan terjadinya interaksi antara dua budaya yang berbeda. Pertama adalah Islam, dan yang kedua adalah budaya Gorontalo yang sejak lama sudah ada, kemungkinan berinteraksi dengan sangat panjang yang kemudian melahirkan Islam dengan versi lokalitas Gorontalo sendiri. Di masa-masa setelahnya kemudian Islam baru mendapati satu, yang saya katakanlah satu kejayaan, itu di masa anaknya Sultan Amai, yakni Raja Matuludula Kiki di tahun 1550, ketika Islam pada waktu itu dideklar sebagai agama kerajaan. Yang dilakukan yang dilakukan Matuludula Kiki pada waktu itu adalah mengirim para pembesar negeri itu ke Ternate untuk belajar dan kemudian menerjemahkan berbagai macam kitab dari Ternate. Kemudian datang ke Gorontalo dan lebih memasifkan itu pengajarannya. Setelah itu kemudian kodifikasi hukum adat yang berbasis Islam itu kemudian dimulai pada masa Eyato, Raja Eyato di tahun 1600, pertengahan 1600, yang itu memungkinkan hukum adat itu kemudian terjadi atau misalnya kita bisa katakanlah telah bernafaskan Islam di Gorontalo. Dari berbagai sumber, baik sejarah tertulis maupun oral mengatakan bahwa Islam masuk ke Gorontalo itu
dari berbagai cara. Nah, kalau kita ke Masjid Hunto, masjid yang pertama di Gorontalo di arah selatan. Di sana ada tertulis masjid itu dibangun oleh Tihedu pada tahun 1480-an sekian. Tihedu itu adalah ayah dari Raja Amai, dan Raja Amai ini yang lebih dikenal sebagai raja yang mengislamkan Gorontalo. Begitu Amai menjadi raja tahun 1525, dia menjadi agama kerajaan untuk memasukkan Islam di dalam keyakinan orang Gorontalo. Maka dibuatlah semacam jalan masuknya. Di sini dibuatlah satu prinsip namanya syara'ah hula-hula atau adat. Syara' itu bertumpu pada adat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini janganlah dirubah. Itu menjadi cantolan daripada syariat Islam itu. Nah, sukses dengan gebrakan pertama itu, Amai lalu mewariskan banyak sekali upacara adat yang menurut istilah Gerd production kritik antara syariat Islam dan adat lokal. Nanti kemudian di tahun 1660 kurang lebih, putra Amai namanya Raja Matolodula Kiki yang mencermati perkembangan itu, kemudian dia mentransformasi lagi, bukan syara hula-hula atau adat, syara bersimpul pada adat, tetapi syara bersimpul pada adat dan adat bersimpul pada syara. Saling bertumpu antara keduanya. Salah satu jejak peninggalan sang sultan adalah Masjid Hunto Sultan Amai. Berdiri tahun 1495 Masehi, berada di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Di kawasan masjid ini pula, Sultan Amai dimakamkan bersama sang istri, Putri Boki Autango. Sepanjang tahun makam keduanya banyak diziarahi, terlebih di saat bulan Ramadan. Peziarah bahkan datang dari Timur Tengah. Selain melihat makam Sultan Amai, bangunan masjid tertua di Gorontalo ini menjadi pemikat bagi peziarah. Masjid ini memang telah beberapa kali direnovasi dari struktur bangunan aslinya. Tetapi sejumlah peninggalannya masih bisa dijumpai, seperti beduk, tulisan kaligrafi, serta sumur tua yang airnya tidak pernah kering. Di bumi Hulondalo Gorontalo, perkembangan agama Islam sejak dahulu begitu pesat. Hingga saat ini, lebih dari 90% penduduk Gorontalo tersebar pada 6 kabupaten dan kota sebagai pemeluk agama Islam. Penyebaran Islam tidak hanya dominan di bagian pesisir laut yang dibawa oleh para pedagang dari Malaka, Timur Tengah, dan dari beberapa kawasan Sulawesi seperti Makassar. Pada dataran tinggi yang masih terselimuti hutan lebat, masyarakat yang mendiaminya pun adalah pemeluk agama Islam. Imperialisme penjajah di Gorontalo dengan sebagian misi mereka sebagai misionaris menyebarkan agama non-Islam tidak begitu kuat mempengaruhi masyarakat Gorontalo. Dakwah para pedagang dari Malaka serta Timur Tengah lebih diterima penduduk Gorontalo kala itu. Berabad-abad mereka tidak hanya berdagang, tapi mendiami Gorontalo. Mewariskan cara menjemput rezeki dari Sang Halik, sambil menyebarkan ajaran agama Nabi Muhammad SAW yang istiqomah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah, generasi keturunan Arab yang tinggal di kawasan Kampung Arab Gorontalo, berpusat di jantung kota Gorontalo. Sehari-hari ia berdagang pakaian. Sesekali Abah bersenda gurau dengan Kok Nyong,
keturunan etnis Tionghoa dari suku Hokkien. Pemilik toko tekstil hanya beberapa meter dari tempat usaha Abah. Abah dan warga keturunan Arab lainnya hidup damai berdampingan dengan warga keturunan etnis Tionghoa. Sejak dulu, mereka meramaikan pusat kawasan ekonomi di Gorontalo ini. Leluhur mereka hidup rukun dan penuh toleransi, mempraktikkan ajaran Rasulullah. Layaknya penyebaran Islam oleh para wali songo di tanah Jawa, ajaran Islam pun mengakar pada sendi-sendi kehidupan lewat adat dan budaya penduduk Gorontalo. Dengan sentuhan budaya dan kearifan lokal, Islam terterima pada penduduk lokal yang dahulunya sudah mengenal Tuhan dengan cara keyakinan mereka sendiri. Perilaku adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang mirip dengan ajaran Islam mempercepat diterimanya Islam oleh masyarakat Gorontalo. Wudu itu berarti adab. Dan konsep adab ini adalah konsep yang kemudian datang sebelum adanya adat. Karena adat itu merupakan satu kata yang dipinjam dari bahasa Arab, kemudian ditranslasi ke dalam bahasa Melayu, sehingga sebutannya adat. Makanya di Gorontalo itu katanya kan adati, adati, adati. Sebenarnya lebih tua daripada konsep ini adalah wudu. Wudu itu seperti apa? Sederhananya wudu itu seperti kalau di Gorontalo itu ada seperti ini. Kalau orang Gorontalo angkat tangan satu untuk menyapa orang, arif misalnya begitu, arif seperti itu, maka orang sebelahnya itu wajib membalas misalnya dengan satu tangan. Kalau dua tangan, artinya adab itu adalah adab wajib yang mengikat antara hubungan antara saya dengan orang lain. Pakai upia, pakai kupia songko, pakai palipa, berkata sopan. Misalnya permisi dan silahkan. Itu bentuk-bentuk yang wudu yang bagi saya sudah ada sebelum ada adat. Wudu bukan cuma juga di dalam manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan alam. Karena orang Gorontalo itu memahami bahwa dia memahami etikanya seperti ini, dan itu menarik sekali menurut saya, bahwa kalau saya kemudian menjaga sungai, maka sungai akan memberikan sesuatu yang lebih kepada saya. Jadi ikatan antara wudu antara saya dengan sungai adalah ikatan kemudian yang sangat erat. Sehingga manakala hubungan ini kemudian tercerai atau terberai, maka tidak ada kesejahteraan bagi keduanya begitu. Jadi itulah wudu. Jadi adab itu bukan cuma adab terhadap manusia, tetapi juga adab kepada alam semesta. Provinsi Gorontalo sejak lama juga dijuluki Serambi Madinah. Bukan sembarang. Julukan itu konon disematkan pertama kali oleh ulama besar tanah air asal Minangkabau. Pembuat karya monumental tafsir Al-Azhar, Kiai Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau Buya Hamka. Buya Hamka pertama datang di Gorontalo dan melihat betapa ajaran Islam begitu kuat dijalankan warga Gorontalo, hingga ia menjuluki daerah ini sebagai Serambi Madinah. Buya Hamka tertarik dengan Bele Uto, cara berpakaian perempuan Gorontalo yang sangat menjaga kesucian dirinya. Di Gorontalo ada busana perempuan yang namanya Bele Uto. Jadi busana perempuan itu terdiri dari potong kain sarung, di bagian bawah nanti diikatkan di pinggang, bagian atasnya lalu kemudian menutupi badan sampai di kepala, lalu kemudian dibuat sedemikian rupa yang kelihatannya hanya mata, hanya kedua biji mata. Itu Bele Uto nih. Hamka di dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia yang diterbitkan bulan Bintang tahun 51, tebalnya 380 halaman. Itu menuliskan bahwa Islam di Gorontalo itu, saya tidak banyak tahu, tetapi ketika mereka menganut itu, mereka merespon dengan sangat baik. Nah, arah-arah saya ke Bele Uto itu. Ini soal tafsir surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31 tentang pakaian yang menutupi aurat perempuan. Di Al-Ahzab disebutkan seluruh tubuh. Di surat An-Nur itu hijab itu tertutup sampai ke dada. Nah, Bele Uto menggabungkan keduanya. Jadi menarik ya. Al-Ahzab, An-Nur.
di Gorontalo digabung kedua-duanya menjadi apa yang disebut bele uto gitu ya. Jadi kalau keluar rumah seorang wanita dewasa tidak berani kecuali menggunakan bele uto itu. Sebagai daerah serambi Madinah, umat Islam di Gorontalo taat menjalankan ajaran agama. Al-Quran sebagai kitab suci, penuntun jalan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak pernah ditinggalkan. Selalu dibaca dan diamalkan. Kecintaan umat Islam di Gorontalo pada Al-Quran ini memunculkan inisiatif dari sejumlah cendekiawan Islam di Gorontalo membuat Al-Quran dengan terjemahan bahasa Gorontalo. Upaya itu pun didukung penuh pemerintah daerah Gorontalo. Tujuannya, ajaran Al-Quran lebih mudah dipahami masyarakat dan menjaga kelestarian bahasa Gorontalo. Terjemahan Al-Quran berbahasa Gorontalo itu bahkan telah dibawa ke Arab Saudi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 misalnya, dulu di terjemahan yang ada itu, surah Al-Baqarah 150 tertulis di situ, sibghatallahi buto lo'eya. Dengan validasi yang ada sekarang, saya memberikan sumbangan pemikiran. Sibghatallahi buto lo'eya. Aturan-aturan dari Allah. Allah yang menentukan aturan itu. Sebab kata-kata sibga dari akar kata sabaka. Kenapa saya menerjemahkan buto oloea yang ada di kitab suci Al-Quran itu? Alasan saya sederhana saja. Kalau kita menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Hamdun, beliau menerjemahkan kalau isi masdar begini, itu maknanya minimal 125.125 terjemahan. Maka saya mengambil jalan tengahnya. Yang kedua, karena kita orang Gorontalo itu, walau maaf, menggunakan bahasa Gorontalo itu diambil lain dari bahasa Arab. Nah, perpaduan asimilasi dari bahasa Gorontalo dengan bahasa Arab ini yang kemudian dituangkan pada kitab suci Al-Quran. Dengan asumsi jangan sampai anak-anak kita itu akan terlewatkan atau tidak mau belajar Al-Quran atau memahami bahasa Qurawi yang ada. Itu mengenai kenapa sampai Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Gorontalo. MUI sendiri sebagai sebuah lembaga yang posisinya sebagai riayatul ummah, menjaga umat ini, kalau memang ini menjadi manfaat bagi umat terutama di Gorontalo, bagian dari sebuah membumikan Al-Quran kepada masyarakat Gorontalo dengan cara kearifan lokalnya bahasa Gorontalo, ya kita berharap bahwa ini agar cepat kemudian bisa diselesaikan, yang kemudian bisa kemudian mendukung tentang pemahaman orang-orang Gorontalo dengan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Kita pun kan sering mendengarkan bukan cuma hanya Al-Quran saja yang kemudian dilantunkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Gorontalo. Bahkan Mi'raji, Maulid juga kan kemudian banyak dikisahkan itu menggunakan bahasa Gorontalo. Kita menginginkan kalau ini memang nantinya akan bermanfaat sekali dengan umat, ya kita mendukung dan mendorong itu kemudian segera divalidasi untuk kemudian bisa digunakan. Sungguh, Provinsi Gorontalo dianugerahi alam yang indah. Jejeran gunung dan bukit bak benteng kokoh melindungi negeri ini. Dari kota Gorontalo, sekitar 2 jam perjalanan menuju arah barat Gorontalo, kan ditemui wilayah yang tidak kalah mempesona. Kabupaten Bualemo. Daerah kaya tanaman jagung dengan masyarakat yang religius. Islam juga berkembang pesat di Bualemo. Ini tidak terlepas pula dari perjuangan para kiai, ustadz, ustazah, pengajar di pondok pesantren. Dengan ketulusan hati, mereka mendidik santri menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Salah satunya pesantren Al-Khairat Tilamuta, terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Keunggulan pesantren ini, santri juga dibekali ilmu berwirausaha agar kelak menjadi insan yang bisa diandalkan
untuk berjuang menegakkan agama Allah. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1969. Pendirinya adalah almarhum Umar bin Ahmad bin Nasib Al-Amri, seorang pedagang dari Yaman yang berkeinginan besar mendirikan madrasah di Buah Lemo. Di sini sebagian guru merupakan lulusan perguruan tinggi di Timur Tengah. Sehabis studi, mereka pulang dan mengabdi di pesantren. Ustazah Kursianaka salah satunya. Warga asal Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ini, sudah 15 tahun mengajar di pondok pesantren Al-Khairat di Lamuta. Bahkan ia bertekad menghabiskan umurnya di pesantren ini. Baginya, mendidik santri salah satu pengabdian, berjuang menegakkan agama Allah. Lingkungan di Al-Khairat ini sangat luar biasa, ukhuwahnya, kekeluargaannya dengan anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Saya tidak merasa hubungan saya dengan anak-anak seperti guru dengan santri, tapi saya memperlakukan mereka dan mereka juga memperlakukan kami guru-guru benar-benar seperti hubungan orang tua dengan murid. Hal anak-anak bermanja-manja, mengeluh ketika sakit itu hal yang biasa. Dan itu terlihat, terasa bahkan setelah mereka lulus. Setelah mereka lulus, hubungan dengan alumni itu sangat luar biasa kuatnya. Jadi kita itu alumni disebut dengan Abnaul Khairat. Silaturahminya itu terjaga sampai yang sudah lulus 10 tahun yang lalu. Itu setiap semisal ada kedukaan atau ada acara-acara, Abnaul Khairat selalu ngumpul. Jadi ini membuat saya merasa sangat bangga, sangat beruntung menjadi bagian dari keluarga Abnaul Khairat, sehingga saya merasa kayak punya banyak keluarga dari berbagai kabupaten, kan anak-anak ini kan dari berbagai daerah. Kehidupan di pesantren jauh dari kesan mewah. Setiap hari santri dituntut bangun pagi dan bergumul dengan kitab hingga malam. Praktis, sedikit waktu istirahat mereka peroleh. Berjarak dengan orang tua dan sanak saudara. Namun disinilah mereka dilatih, ditempa agar jadi generasi Qurani, generasi tangguh, sehingga kelak jadi penerus dan pejuang dakwah di bumi Serambi Madinah.